Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita belajar di pelajaran yang ke-10 di buku kita dengan judul Kristus Memilih untuk Taat. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Engkau, karena Engkau lah kami yang besar, mulia, dan penuh kasih setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam tadi saat kami beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hari yang indah, kekuatan dan kesehatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terlebih lagi kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Berkati kami, pimpin kami, dan Tuhan sendiri yang berbicara atas setiap kami supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan seluruh isi Alkitab, kita banyak sekali menjumpai tokoh-tokoh yang luar biasa yang berjuang untuk hidup taat kepada Tuhan. Walaupun kadangkala mereka masih jatuh di dalam dosa, tetapi mereka terus mengusahakan untuk hidup taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada para nabi, ada para hakim, ada imam-imam, raja-raja, dan sampai kepada rasul-rasul. Bagaimana mereka terus berjuang untuk hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Oleh karena mereka manusia biasa, mereka kadangkala masih jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada satu pribadi yang melakukan ketaatan secara sempurna. Tidak pernah berbuat dosa oleh karena dia tidak bisa berbuat dosa. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi teladan yang sempurna untuk kita bisa hidup taat di hadapan Tuhan. Seperti bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, di situ menunjukkan betapa Tuhan Yesus Kristus taat kepada kehendak Bapaknya. Ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus taat membangun hubungan dengan Bapaknya. Kita lihat di ayat 39 sampai yang ke-40. Di situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun, dan ada kata sebagaimana biasa. Kalau kata sebagaimana biasa dicantumkan di situ, berarti itu sudah suatu hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia biasa datang ke tempat itu untuk berdoa. Dan pada bacaan yang kita baca adalah masa-masa terakhir dia berdoa bersama murid-muridnya. Karena setelah peristiwa ini kita tahu di ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus ditangkap dan pada akhirnya disalibkan. Dia tetap
melakukan sesuatu hal yang biasa dia lakukan sampai pada akhir hidupnya, yaitu terus bersekutu dan berhubungan dengan Allah Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan itu. Pada bagian-bagian yang lain dari firman Tuhan kita bisa menemukan bagaimana Tuhan setiap kali selesai melakukan pelayanan dengan orang banyak, seringkali dia mengundurkan diri dan menyendiri untuk berdoa, dan itu dilakukan saat pagi-pagi benar, ya, untuk dia bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Nah, itu dilakukan Tuhan Yesus Kristus secara terus-menerus dan dilakukan dengan rutin, ya, karena dia tahu bahwa hubungannya dengan Allah Bapa adalah suatu hal yang penting. Dia tidak pernah meninggalkan persekutuannya dengan Allah Bapa. Nah, itu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, seharusnya lah kita juga taat untuk membangun hubungan dengan Allah Bapa. Kita dengan setia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dari saat teduh yang kita lakukan di pagi hari, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, alangkah baiknya kita memberikan waktu istimewa untuk Tuhan dengan kita bersekutu di pagi hari untuk mengawali hari kita, sehingga kita merasa penuh dengan damai sejahtera, kita merasa ada kekuatan, ada semangat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita melalui hari itu. Dan kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Ketika kita berserah penuh kepada pimpinan kuasa Roh Kudus di hari itu, maka saat kita harus memutuskan sesuatu hal yang penting, harus mengambil keputusan-keputusan yang bagi kita membingungkan, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk memilih hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Kita bisa belajar untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di bawah pimpinan kuasa Tuhan, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi lebih daripada itu kita melihat apakah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang terjadi ketika kita mau taat untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan Allah kita, dengan Allah Bapa kita. Maka sepanjang hari ketika kita memulainya dengan bersaat teduh dan bertemu dengan Allah Bapa, yakin dan percaya ada penyertaan, ada pertolongan, ada kekuatan untuk kita melalui hari itu. Dan ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan, kita bisa melaluinya dan berkemenangan oleh karena kita sudah berserah penuh kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Hal yang kedua yang Tuhan nyatakan sebagai teladan pada bacaan kita, yaitu bahwa dia taat menyelesaikan tugasnya. Kita tahu bahwa di Taman Getsemani ini adalah pergumulan yang sangat berat yang dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena dia sudah tahu bahwa dia harus mengalami salib. Dia tahu dia harus mengalami penderitaan, siksaan, cacian, makian, ya, yang harus dia terima untuk mengemban misi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mengapa dia ada di dunia ini, yaitu untuk menanggung seluruh dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa penyaliban bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan sangat hina. Ya, pada waktu itu adalah hukuman yang paling hina adalah ketika seseorang disalibkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang harus menghadapi itu, gitu ya. Kita tahu, wah besok saya mau disalib, besok saya mau mungkin diludahin orang, besok saya mau dicambuk, besok saya mau dilukai orang, besok saya mau ditusuk ataupun disiksa. Pasti dalam pikiran kita ada kengerian, ada kegentaran yang sangat ketika kita sudah tahu apa yang terjadi esok dan kita harus hadapi itu dan kita harus jalani itu. Itulah yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika ada di Getsemani. Dia tahu apa yang harus dia terima, dia tahu apa yang harus dia jalani.
Sehingga ada kegentaran, ada rasa takut karena dia 100% manusia. Dia memiliki rasa sedih juga, dia memiliki rasa sakit ya. Itu yang ada di dalam dirinya sebagai 100% manusia ya. Dan luar biasanya dia juga 100% Allah yang bisa menghilangkan semuanya itu, yang bisa menghapuskan semuanya itu. Tetapi seperti di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca bagaimana dia memilih untuk mengosongkan dirinya, yang berarti bahwa dia menahan kuasa kealahannya ya, yang seharusnya bisa dia gunakan, tetapi dengan rendah hati, dengan penguasaan diri yang sangat luar biasa, dia mampu tidak menggunakan itu untuk menghilangkan rasa sakit, kekhawatiran, ketakutannya, bahkan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dia tidak lakukan itu. Oleh karena dia tahu bahwa Bapa memiliki rencana yang besar atas kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu pada bacaan yang kita baca di ayat yang ke-41 sampai 42, kita tahu pada akhirnya Tuhan menyerahkan semuanya kembali kepada Allah Bapa. Terjadilah semuanya sesuai kehendak Bapa. Itu yang dia katakan. Pada awalnya dia sempat menawar, Tuhan atau Bapa, bolehkah cawan ini lalu daripadaku? Oleh karena dia tahu betapa ngerinya apa yang harus dia hadapi. Tetapi pada akhirnya dia sadar dan dia tahu bahwa dia harus melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu bahwa dia harus disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, dia adalah 100% Allah. Dia bisa memilih jalan lain. Dia bisa mengatakan kepada Bapa, jangan begitulah caranya, itu sakit buat saya. Sudah, langsung selamatkan saja manusia tanpa saya harus mengalami penderitaan. Tetapi sekali lagi, dia pribadi yang sungguh luar biasa. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak menggunakan kealahannya dan memilih untuk taat kepada tugas yang diberikannya. Dia tahu bahwa dosa harus menerima upahnya, yaitu hukuman. Dan dia yang harus menanggung dosa seluruh dunia ini, dialah yang harus menerima hukuman sebagai ganti setiap manusia yang berdosa. Dan itu harus dilakukan karena Allah Bapa adalah Allah yang adil. Setiap orang yang berdosa harus dihukum, tetapi dia juga Allah yang penuh kasih. Hukuman yang harus ditanggung manusia pada akhirnya dibebankan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hukuman tetap berjalan, tetapi ada pengganti yang Bapa sediakan bagi setiap orang yang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang harus disiksa, mati di atas kayu salib sebagai penghukuman atas dosa-dosa dunia ini. Luar biasa kasih Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, mari kita juga taat seperti Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, studi kita, di dalam gereja kita. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita setia, mari kita taat untuk melakukan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam gereja saat kita pelayanan, berkutat dengan masalah kata orang, mungkin ada yang mengatakan bahwa di dalam gereja adalah hal-hal rohani, tapi ketika di luar gereja adalah hal dunia, jadi saya mau seenaknya sendiri. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, baik itu di dalam gereja ataupun di luar gereja, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, semuanya adalah hal-hal rohani. Semuanya adalah tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus lakukan yang terbaik. Dimanapun, kapanpun Tuhan nyatakan untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan melakukan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya, taat
sampai mati di atas kayu salib. Besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita juga lakukan yang terbaik untuk Dia. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan teladankan, bahwa Tuhan Yesus Kristus taat sekalipun mengorbankan dirinya. Di ayat 43 sampai 46, pada akhirnya Dia taat dengan mengatakan bahwa terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk Dia lakukan. Dan setelah itu Dia selesai berdoa dan Dia datang kepada murid-muridnya dan Dia siap untuk menjalani apa yang harus Dia jalani. Pada saat Dia selesai berdoa, kita tahu ya pada kisah selanjutnya bahwa datanglah Yudas Iskariot dengan pasukan dan imam-imam untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus Kristus dibawa ke persidangan, diadili, dianiaya, dihujat, dan harus memikul salib ke Golgota dan disalibkan di sana. Dia taat mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena itulah yang Bapa kehendaki untuk Dia lakukan. Dia ada di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia dengan jalan disalibkan di atas kayu salib. Dia harus menderita, Dia harus berdarah-darah, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah untuk setiap manusia yang berdosa. Dan itu Dia lakukan dengan taat, tanpa argumen, tanpa penyangkalan, tanpa perbantahan. Tetapi ketika Dia mengakhiri doanya di Taman Getsemani dan menyerahkan semuanya kepada Bapa, bahwa terjadilah seperti apa yang Bapa kehendaki, pada saat itulah Dia sungguh-sungguh taat untuk menjalani apa yang harus Dia jalani, melakukan setiap tugas yang harus Dia lakukan dengan memikul salib dan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah kita begitu besar. Kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita sungguh luar biasa besar. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Kita, apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi di bagian kedua saya katakan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan di bagian ini mari kita taat sekalipun kita harus mengorbankan diri kita, sekalipun kita harus menderita. Mari kita tetap taat kepada Tuhan Allah Bapa. Mungkin di dalam lingkungan kita tidak disukai oleh karena kita seorang Kristen. Mungkin di dalam pekerjaan kita tidak mudah naik jabatan oleh karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mungkin di dalam studi kita ada hambatan-hambatan untuk kita bisa berprestasi. Bukan oleh karena kita tidak mampu, tetapi oleh karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita akan susah mendapat beasiswa. Kita susah untuk meneruskan ke sekolah-sekolah yang terbaik oleh karena kita orang-orang Kristen. Pagi ini kita bersama-sama sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus taat kepada kehendak Bapanya. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup taat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi mari kita terus mengusahakan dan memperjuangkan itu. Hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan. Tidak hanya kita membaca dan mengerti firman Tuhan itu, tetapi mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan merelakan anaknya untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Mari berjuang bersama-sama. Saya sedang berjuang, Bapak Ibu Saudara juga harus berjuang.
kita lakukan bersama-sama, berlomba-lomba untuk hidup taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Dan biarlah kami bisa juga meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus dengan terus hidup taat. Meskipun sulit bagi kami, tetapi kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus untuk kami boleh hidup taat. Sehingga Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk senantiasa taat kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, ini kami, ini hidup kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin dan menolong supaya kami terus hidup taat di dalam Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan hidup kami, jadikan kami berkat, kesaksian dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.